5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 1, hewan di sekitarku, khususnya untuk muatan pelajaran matematika tentang alat ukur berat. Mari adik-adik kita belajar bersama-sama. Di kebun belakang terdapat beberapa alat timbangan. Nah, alat-alat tersebut digunakan untuk menimbang telur ayam dan daging ayam. Adik-adik, timbangan ini adalah alat untuk mengukur berat suatu benda. Apakah adik-adik pernah melihat timbangan ini? Ya, kalian pasti pernah ya salah satu melihat timbangan ini nih ya. Ini macam-macam timbangan apa saja ya? Yuk kita pelajari adik-adik. Jadi kita akan mengenal macam-macam alat ukur berat yang baku yang disebut dengan timbangan adik-adik. Di sekitar kita itu ada bermacam-macam timbangan. Yang pertama adalah timbangan kue. Seperti ini adik-adik, timbangan kue. Nah, timbangan kue ini untuk apa ya? Nah, timbangan ini digunakan untuk menimbang bahan kue. Ya, bahan ketika membuat kue adik-adik. Contohnya bisa menimbang tepung, telur, gula pasir, mentega, dan lain-lain. Nah, hasil timbangannya itu ditentukan dari angka yang ditunjuk pada jarum timbangan. Jadi nanti kalau jarum ini menunjukkan angka berapa, itu berarti berat benda tersebut. Lalu timbangan yang kedua ada namanya timbangan pasar. Nah, bentuknya seperti ini adik-adik, timbangan pasar. Ini adalah timbangan pasar, ini namanya adalah anak timbangan atau dacin ya. Nah, timbangan pasar ini gunanya untuk orang-orang yang jualan di toko kelontong atau di pasar untuk menimbang berat benda yang dijual di toko kelontong atau di pasar adik-adik. Contohnya bisa untuk menimbang telur, beras, sayur-sayuran, buah, dan lain-lain. Nah, hasil pengukurannya itu ditentukan dengan melihat anak timbangan ini adik-adik. Jadi anak timbangan ini akan diletakkan di atas sini. Lalu benda yang akan diukur beratnya akan dimasukkan ke dalam ini adik-adik. Nah, nanti ini seperti mulut bebek ini, kalau duanya seimbang berarti itu berat bendanya adik-adik. Misalnya anak timbangannya yang kita taruh 1 kg, lalu kita mengukur beras 1 kg. Kalau sudah sama-sama 1 kg, ini akan keduanya ini akan lurus adik-adik. Jadi berat beras itu akan 1 kg. Itu timbangan pasar. Berikutnya ada timbangan digital. Nah, timbangan digital itu seperti ini adik-adik. Timbangan digital ini digunakan di pasar swalayan untuk menimbang buah, sayur, daging, dan lain-lain. Nah, hasil pengukurannya itu ditentukan dari angka yang ditunjukkan pada layar ini adik-adik. Beratnya akan ketahuan di layar timbangan ini ada berapa kilogram. Saat ini timbangan digital juga ada yang digunakan di pasar, sudah digunakan oleh orang-orang yang berjualan di pasar juga karena lebih mudah adik-adik. Berikutnya ada timbangan duduk. Nah, timbangan duduk itu seperti ini. Ya, kalau ini timbangan duduk manual, kalau ini timbangan duduk secara digital. Nah, timbangan duduk ini digunakan untuk menimbang benda yang berat sekali, seperti sekarung beras, sekarung jagung ya. Nanti akan diletakkan di sini adik-adik. Nah, kalau digital akan muncul berapa beratnya. Tapi kalau ini harus menyeimbangkan berat timbangan ini adik-adik. Jadi nanti akan ketahuan berapa berat karung itu yang berisi mungkin beras atau jagung atau yang lainnya.
Berikutnya ada timbangan gantung. Nah, biasanya seperti ini nih timbangan gantung. Adik-adik pernah melihat tidak nih timbangan gantung? Ya, timbangan gantung ini biasanya digunakan untuk menimbang benda dengan cara digantung. Biasanya ada di posyandu untuk menimbang balita adik-adik. Nah, di sini ini adalah timbangan gantung yang manual dan yang ini yang digital atau yang model sekarang ya adik-adik ya, yang ditunjukkan dengan jarum. Kalau manual ini harus digeser adik-adik ini ya, seperti anak timbangannya ini akan digeser. Nah, di batangnya ini akan ada ukuran-ukuran atau angka-angka yang menunjukkan berat itu adik-adik. Kalau ini nanti sudah seimbang berarti berat dari balita itu bisa ditentukan. Berikutnya ada macam timbangan emas. Nah, timbangan emas seperti ini. Ini timbangan yang manual, ini timbangan yang digital. Nah, timbangan emas ini ya digunakan untuk menimbang berat emas. Biasanya kita jumpai di toko-toko emas adik-adik. Selanjutnya ada timbangan badan. Nah, adik-adik pernah tidak menimbang badan kalian? Berapa berat badan kalian? Hayo. Ya, ini adalah timbangan badan ya. Kalau yang ini memakai jarum, yang ini digital ya. Yang ini juga memakai jarum. Ini juga untuk mengukur tinggi badan juga adik-adik. Ini ada di UKS-nya Kak Citra juga. Nah, timbangan ini digunakan untuk menimbang berat badan manusia. Adik-adik, pada alat ukur timbangan itu ada tertulis huruf G, kg, dan ons. Nah ini ya, G, kg, dan ons. Apa ini maksudnya? G itu berarti ukurannya gram, kg itu berarti ukurannya kilogram, ons itu ya ons adik-adik atau bisa disebut dengan hektogram atau Hg. Ya, ons ini bisa ons, bisa hektogram atau Hg. Nah, gram, kilogram, dan ons merupakan satuan baku untuk mengukur berat suatu benda. Adik-adik, ayam dipelihara untuk dimanfaatkan daging dan telurnya. Daging ayam dijual dalam kemasan setelah ditimbang. Telur ayam dijual dalam kemasan setelah ditimbang. Adik-adik lihat di sini. Di sini ada ayam dan telur yang ditimbang. Nah, menimbangnya dengan timbangan pasar ya adik-adik. Kita lihat di sini ada dacin atau anak timbangannya. Lalu di sini ditaruh ayamnya. Nah, di sini berat dacinnya itu 1 kg atau berat anak timbangannya 1 kg. Kalau ini sudah sejajar, berarti berat dari ayam ini tuh 1 kg. Kalau misalnya yang di sini, yang di ayam ini mulut bebeknya ini turun, berarti ini beratnya lebih dari 1 kg adik-adik. Ya, kalau sudah lurus begini berarti beratnya 1 kg. Begitu juga dengan telur ini. Telur ini beratnya ada berapa kilogram? Ayo adik-adik. Kalau di sini ada 2 anak timbangan yang masing-masing anak timbangannya 1 kg, berarti berat telur ini ada 2 kilogram. Adik-adik, kita akan belajar satuan berat benda. Tadi ada gram, kilogram, ons atau hektogram. Nah, 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Misalnya Kak Citra punya telur 1 kilogram dan Kak Citra punya telur lagi 1000 gram. Berat kedua telur tersebut itu sama karena 1 kilogramnya ada 1000 gram. 1 kilogram jika diubah menjadi ons atau hektogram itu sama dengan 10 ons atau 10 hektogram. Jadi 1 kilogram itu sama dengan 10 ons atau 10 hektogram. 1 onsnya sendiri jika diubah dalam gram itu sama dengan 100 gram. Adik-adik perlu ingat ini ya, 1 kilogram sama dengan 1000 gram, 1 kilogram sama dengan 10 ons atau hektogram, 1 onsnya sama dengan 100 gram. Berapa berat telur di bawah ini adik-adik? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Dari gambarnya ini adalah timbangan digital ya adik-adik ya. Nah, berapa berat telurnya? Ya, dari ini 1000 gram. Lalu yang ini 500 gram. Yang ini
100 gram. Lalu berat telur yang keempat adik-adik ada berapa di sini? 300 gram. Lalu di sini ada 500 gram. Adik-adik, Lani ini memelihara ayam. Setiap hari ayam Lani ini bertelur. Telur ayam Lani itu terkumpul 1 kilogram setiap harinya. Nah, setiap 1 kilogram telur akan dimasukkan ke dalam keranjang seperti ini adik-adik ya. Sekarang kita lihat, setelah 6 hari telur ayam akan terkumpul berapa keranjang? Tadi kalau 1 hari 1 keranjang, berarti kalau 6 hari ada berapa keranjang ya? Kita hitung. Ini 1 keranjang 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, dan 6 hari. Berarti semuanya akan terkumpul 6 keranjang. Ini kalau kita cari caranya dengan digambar seperti ini. Bisa juga dengan cara perkalian. 6 dikali 1 keranjang, karena setiap harinya ada 1 keranjang. 6 dikali 1 sama dengan 6. Berarti hasilnya sama. Setelah 6 hari telur ayam akan terkumpul 6 keranjang. Kita lihat soal berikutnya. Berat telur ayam Lani selama 12 hari adalah titik-titik kilogram. Kalau 1 hari tadi 1 kilogram, kalau 12 hari berapa kilogram? Nah, di sini kalau dengan gambar ini hari pertama, ini hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10, hari ke-11, dan hari ke-12. Berapa jumlah keranjangnya adik-adik? Ya, 12. Berarti jumlah keranjangnya ada 12. Masing-masing keranjang itu beratnya 1 kg. Berarti ada 12 kg. Apakah ada cara lainnya Kak Citra selain digambar? Ada adik-adik, kalikan 12 dikali 1 kg. Jadi 12 harinya kita kalikan 1 kg, karena 1 harinya 1 kg. 12 dikali 1 sama dengan 12. Jawabnya adalah 12 kg. Telur ayam dimanfaatkan untuk lauk pauk adik-adik. Keluarga Lani membutuhkan 1 kg itu untuk 6 hari. Setiap 6 hari itu butuh 1 kg. Nah, sekarang telur ayam yang harus tersedia selama 24 hari itu ada berapa? Kalau 1 keranjang ini 6 hari, kalau 2 keranjang berarti untuk 12 hari. Karena 6 ditambah 6 adik-adik. Lalu untuk 3 keranjang berarti kita butuh berapa hari? Untuk 18 hari. Untuk 4 keranjang itu berarti kita butuh 24 hari. Jadi untuk 24 hari itu butuh 4 keranjang atau 4 kg telur. Dengan cara yang lain bagaimana Kak Citra? Caranya 24 dibagi 6. 24 dibagi 6 itu sama dengan 4. Dan berarti telur ayam yang harus tersedia selama 24 hari adalah 4 kg. Mudah ya adik-adik ya untuk memahaminya. Nah, adik-adik, di sini Kak Citra punya gambar wortel yang ditimbang dengan berat yang sesuai. Mari kita lihat di sini wortel pertama itu beratnya hanya ada 1 timbangan anak timbangan, berarti beratnya 1 kg. Lalu wortel ini ada 3 anak timbangan 1 kg. Berarti beratnya berapa? Ya, 3 kg. Lalu di sini ada 5? Ya, 5 kg. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita tentang alat ukur berat yang ada di tema 6, subtema 1, hewan di sekitarku, pembelajaran tematik kelas 2. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.